Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Asmara. Saya dari kelas MN22P. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Pertama yaitu ada latar belakang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Meskipun sektor perbankan di Indonesia relatif lebih tahan terhadap guncangan tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain, beberapa dampak tetap terasa. Keterbatasan akses pembiayaan. Krisis global menyebabkan pengetatan likuiditas di pasar internasional, sehingga bank-bank Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasabah. Dan peningkatan NPL (Non-Performing Loans). Krisis ini memicu peningkatan jumlah pinjaman yang bermasalah karena banyak debitur, terutama di sektor bisnis, yang mengalami kesulitan finansial. Ini berdampak pada profitabilitas bank dan memaksa mereka untuk meningkatkan cadangan kerugian. Perubahan dalam strategis bisnis. Bank mulai berfokus pada sektor-sektor yang lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Mereka juga meningkatkan penggunaan teknologi untuk memperluas layanan dan efisiensi. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia berhasil mengatasi dampak langsung dari krisis keuangan global dengan relatif baik, efek jangka panjangnya mendorong reformasi dan penguatan sistem perbankan nasional. Di sini juga ada dampak krisis keuangan global terhadap perbankan Indonesia, yaitu terjadi pada tahun 2008 yang menjadi salah satu peristiwa paling berdampak dalam sejarah ekonomi dunia. Meskipun Indonesia tidak terjerat dalam krisis dengan cara yang sama seperti banyak negara lain, sektor perbankan di Indonesia tetap merasakan dampak signifikan dari gejolak ini. Berikut adalah analisis dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia, yaitu krisis global terhadap menyeret dampak Indonesia tak terkecuali Indonesia. Meski pada skala yang berbeda-beda, indikasi krisis global sebenarnya sudah tidak bisa diendus sejak tahun 2007. Nah, di tahun 2009 Januari sampai Februari, angka pengangguran di Amerika Serikat pada bulan Desember 2008 tercatat sebesar 7,2%, yang merupakan angka tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ekspor Cina dilaporkan mengalami penurunan terbesar dalam satu dekade terakhir. Inggris secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi resesi. Senat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket penyelamatan ekonomi senilai 838 miliar US dollar. Pada bulan yang sama, US Treasury mengumumkan paket penyelamatan bank senilai 1, triliun. Nah, di sini diantaranya ada penyebabnya, yaitu ada keterbatasan akses pembiayaan, peningkatan non-performing loans atau NPL, volatilitas pasar keuangan, regulasi yang lebih ketat, dan restrukturisasi sektor perbankan, perubahan strategis bisnis. Nah, kesimpulannya, meskipun Indonesia berhasil mengatasi dampak langsung dari krisis keuangan global dengan relatif baik, efek jangka panjangnya mendorong reformasi dan penguatan sistem perbankan nasional. Krisis ini menjadi pelajaran berharga bagi sektor perbankan dalam mengelola risiko dan menjaga kestabilan di masa depan. Dengan langkah-langkah yang diambil, perbankan Indonesia kini lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang dampak krisis keuangan global terhadap perbankan di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.